orang yang gampang sekali menghukum-hukumi sesuatu. Saya hendak himbau bahwasanya hati-hati berhukum. Dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong haram, enggak boleh. Karena mengapa? At-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menetapkan kehalalan, menetapkan keharaman hanya hak Allah semata-mata. Ini hati-hati betul. Ini terutama para ustadz lah, termasuk saya ya. Jangan dikit-dikit ngomong haram. Belum jelas dalilnya, udah dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong haram. Hati-hati. Karena menetapkan sesuatu itu menjadi haram bukan hak saya, bukan hak ustadz. Yang berhak menetapkan sesuatu itu menjadi haram haqqullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Hati-hati. Makanya orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya, tak ulang lagi, orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya qarinu syirku billah, maka sama saja dia sudah menyekutukan Allah. Bahasa kitanya, orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya, maka sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri, sudah menganggap dirinya Tuhan itu sendiri. Buktinya dia cepat sekali mengharamkan sesuatu. Ini catatan. Makanya jangan kita anggap kalau ada ustadz yang dikit-dikit ngomong haram, oh hebat ustadznya, berani dikit-dikit ngomong haram. Bukan berani, konyol yang begitu. Karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan tegas, tegas nggak kayak gitu. Makanya kita Imam Malik ditanya satu pertanyaan, Imam Syekh ini apa hukumnya? Enggak tahu. Ditanya lagi hukum berikutnya, enggak tahu. Ditanya lagi hukum berikutnya, enggak tahu. Anda ini ulama, mujtahid, kok bisa ditanya hukum enggak tahu? Kata Imam Malik, bilang sama orang-orang, Imam Malik ulama mujtahid, ditanya hukum enggak tahu jawabannya. Mengapa Imam Malik mengatakan tidak tahu jawabannya? Karena yang ditanyakan ini halal atau haram. Bukan hak saya untuk mengatakan halal atau haram, kata Imam Malik. Hak Allah saja. Makanya sebelum dipelajari jangan terburu-buru mengatakan haram. Lebih baik jawabnya tidak tahu. Nah, orang sekarang ini repot, Bu. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Lebih repot lagi orang awam. Dikira orang awam kalau ustadznya dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong bid'ah itu benar. Bukan benar, malah sesat nantinya, jangan macam-macam. Enggak boleh. Jangankan yang menetapkan yang haram atau halal, kita ini banyak menanyakan hukum perkara yang tidak diharamkan saja dilarang. Kan begini nih, innal halala bayyin, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas, terang dan sudah dijelaskan. Wa ma bainahuma, nah di antara yang halal dan haram yang subhat, ndak usah dihukum-hukumi. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, apa saja yang Allah halalkan dalam kitab Al-Quran maka dia halal, dan apa saja yang diharamkan wa ma harama fahuwa haram, dan apa saja yang diharamkan maka dia pasti haram. Wasakata an asya, dan wasakata Allah mendiamkan an asya, banyak sekali perkara. Perkara yang didiamkan Allah tidak boleh dihukum-hukumi haram. Fahuwa afiyah, itu adalah perkara yang dimaafkan. Jadi kalau kita ini bingung betul ini hukumnya apa, berarti kalau enggak disebutkan dalam Quran dan hadis hukumnya dimaafkan. Gitu aja, enggak usah repot. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hukum perkara yang didiamkan oleh Allah.
in tubdalakum tasukum, seandainya diterangkan hukumnya untuk kalian, kalian akan merasa berat nantinya. Maka Nabi bersabda, inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya orang muslim yang paling gede dosanya. So, diingat ya, orang muslim yang paling gede dosanya adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang suka menanya-nanyakan perkara yang awalnya tidak haram. Dikit-dikit ini apa hukumnya, halal apa haram? Orang yang suka menanya-nanyakan, fahurima min ajli mas'alatihi, akhirnya perkara itu jadi haram gara-gara pertanyaannya. Yang dimaksud oleh Nabi di sini begini, Bu. Orang yang sengaja ingin menghukum-hukumi sesuatu yang padahal itu tidak harus dihukumi, itu maksudnya. Akhirnya gara-gara itu sesuatu itu menjadi perkara yang diharamkan. Jadi hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kita ini cepat berhukum akan sesuatu. Lantas saat ini banyak sekali ustadz dan penceramah. Apakah layak mereka itu disebut sebagai ulama sebagaimana kriteria yang sesungguhnya? Semua ustadz yang ngomong agama di zaman sekarang itu cuman manusia biasa. Setuju gak kira-kira? Bukan nabi mereka itu. Maksudnya begini, perkataannya bisa benar bisa salah loh. Karena dia manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya nabi kalau ngomong itu nggak pakai hawa nafsu, cuma nabi. Manusia biasa itu begini, bisa benar bisa salah. Maksud saya begini, jangan ditelan mentah-mentah, pakai akal sehat, akal waras dan hati nurani. Kayaknya kok nggak masuk akal ya. Nah, jangan diterima. Kok kayaknya bertentangan sama hati nurani saya ya. Ya jangan diterima. Pakai akal sehat kita, akal waras kita, dan pakai hati nurani kita untuk memfilternya. Karena begini, yang banyak zaman sekarang ini bukan ulama. Yang banyak zaman sekarang ini ustadz penceramah. Beda. Ustadz penceramah sama ulama itu beda. Loh, apa bedanya? Begini, annal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Jadi yang namanya ulama baru dikatakan ulama kalau dia secara keilmuan mewarisi keilmuan nabi, imannya, akhlaknya, ketakwaannya mewarisi ketakwaan dan akhlaknya nabi, baru enak kita nyebutnya ulama. Ya kalau level Imam Syafi'i disebut ulama wajar, hafal Quran 30 juz, hafal jutaan hadis. Ibu-ibu hafal jutaan hadis? Boro-boro. Maksud saya begini, zaman sekarang ini yang banyak ustad. Makanya jangan gumede. Gumede itu bahasa apa tuh? Saya nggak baca Jawa ya. Jangan gumede. Kalau jemugan apa? Hala besar uap. Besar uang, jadi takabur. Baru jadi penceramah terkenal dikit, udah kayak ulama dewe, udah jelek semua, di bawah dia semua orang. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Merasa benar dia dewe, yang lain salah semua, nggak boleh begitu. Karena Nabi sudah sampaikan, ini ada athar. Kalau zaman dahulu itu kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Kalau zaman dulu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ulamanya banyak, tukang ceramah dikit. Wa sayati zamanun, dan kalau zaman sekarang akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Nah, kalau zaman sekarang ulamanya dikit, tukang ceramahnya banyak. Makanya saya dan ustadz-ustadz yang tukang ceramah seantero Indonesia ini ya cuma tukang ceramah. Yang namanya tukang ceramah, ada baiknya ambil, yang jelek tinggalkan. Jangan taklid buta. Apa kata orang itu? Selamat telur.
walaupun keluar dari buntut buhit, kata jemaah, walaupun keluar dari buhit buntut ayam, ambil telur. Tapi walaupun kuning, kendati pun kuning, tapi keluar dari buntut buhit sahrinong, jangan, karena itu bukan emas, bahaya. Itu maksudnya, ungdur maqal wala tangdur man qal. Lihat apa yang dikatakan, jangan siapa yang mengatakan. Artinya kita harus tetap selektif ya, biar pada mawas diri. Baik, sekarang kita masuk ke kajian fikih kita terkait dengan zikir ketika ruku. 3 madhab sepakat, tasbih ruku hukumnya sunnah ya. 3 madhab sepakat hukumnya sunnah. Madhab apa? Imam Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Imam Asy-Syafi'i, hukumnya sunnah. 1 madhab berpendapat Imam Hambali, hukumnya wajib sekali dibaca. Rujukannya Rahmatul Ummah, juz yang pertama halaman 40. Lalu 4 madhab sepakat, bacaan ruku' yang paling dianjurkan adalah Subhana Rabbiyal Azim. Segitu. Boleh pakai wa bihamdih. 4 madhab loh ini, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Subhana Rabbiyal Azim. Rahmatul Ummah juz pertama halaman 45. Kendati pun bacaan ruku bukan cuma itu, ada yang lain juga. Baik, kita urut satu persatu macam-macam bacaan ruku. 1, yakni Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ini boleh Subhana Rabbiyal Azim saja boleh, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali boleh. Hadisnya tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 772, At-Tirmidzi 262, An-Nasa'i 1008, dan juga di Sunan Abi Dawud nomor 869. 1. Yang kedua, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata beliau, Nabi kalau sholat banyak membaca di ruku' dan sujudnya, fi ruku'ihi wa sujudihi, di ruku'nya dan di sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah ini dibacanya sekali. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 817, Sahih Muslim 484. 2. Yang ketiga, Nabi juga membaca ketika rukuknya begini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Sahih ini, Sahih Muslim nomor 771. Cuman saya enggak baca ini takut kebablasan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, buka puasa jadinya. Makanya saya takut kebablasan. Ada yang menambahkan ini jadi doa ruku. Selain dia baca subhana rabbil azim wa bihamdih, dia baca doain. Bagus juga. Selanjutnya masih dari Aisyah juga. Nabi banyak membaca ketika rukuknya dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, kayak zikirnya orang witir. Cuman di sini rabbunanya enggak ada. Subuhun qudusun rabbul. Jadi ada, kalau kita kan rabbuna
wa rabbul malaikati waruh. Rabbunanya ditiadakan tapi langsung wa rabbul malaikati waruh. Sahih Muslim, sahih juga kan, 487. Yang kelima, Nabi juga membaca ketika rukuknya subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Di bacaan ini juga sahih, Sunan Abi Daud 22.855. Jadi ini 5 bacaan zikir ruku.